Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sidang jamaah Majlis Ilmu Maghrib yang berbahagia, mari kita niatkan dengan bismillahirrahmanirrahim. Amal soleh ini, yaitu amal mendengarkan kajian ini, menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin Allahumma. Ini hari yang atau kesempatan atau amanah yang kedua yang diberikan oleh saya, kepada saya oleh pengurus masjid. Dulu kita berbicara di sini tentang Bani Israel. Malam ini kita akan lanjutkan pembicaraan tentang Bani Israel, di mana Bani Israel itu, pemimpin pertama Bani Israel itu namanya Nabi Musa. Jadi pemimpin pertama Bani Israel itu namanya Nabi Musa. Dia menghadapi seorang raja namanya Fir'aun. Fir'aun itu kita sudah jelaskan dulu, itu gelar namanya Al-Walid bin Mus'af bin Rayyan. Kalau kata orang barat itu Ramses II, tapi ulama Islam itu menamakan dia, nama aslinya Al-Walid bin Mus'af bin Rayyan. Gelarnya Fir'aun. Kenapa Quran tidak mencantumkan namanya, hanya gelarnya saja? Karena memang begitu kejinya dia sehingga namanya itu tidak layak ada dalam Quran, sehingga Allah mencantumkan dengan gelarnya saja. Di lain pihak, di dalam Al-Quran, kalau ada kejadian yang Allah mencatut gelar orang, bukan nama orang, kata ulama, itu berarti kejadian itu bisa terulang kembali. Abu Lahab, tabbat yada Abi Lahab, itu gelar. Namanya Abdul Uzza, tapi Quran tidak mau catut namanya Abu Lahab. Artinya kejadian itu akan terulang. Akan ada orang yang menghina Nabi seperti Abu Lahab. Dan sekarang banyak. Fir'aun juga begitu. Fir'aun itu gelar bagi pemimpin yang zalim. Zalim itu artinya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu akar katanya itu muslim, yang artinya gelap. Bapak Ibu, kalau dimatikan lampu gelap, pasti kita tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Galih talataan di siko. Kadang-kadang kita mau jalan, pintunya itu kadang-kadang ke sana karena gelap. Orang kalau gelap biasanya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya karena gelap. Nah, orang zalim itu orang yang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Pemimpin zalim itu pemimpin yang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, sekarang banyak orang menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang bukan ahlinya ditempatkan pada sesuatu yang dia bukan ahli. Ahli perang disuruh ngurus investasi, ya. Ahli bisnis disuruh ngurus kesehatan. Ini banyak begitu. Jadi zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Nah, ini dan apa kata Allah pada Nabi Musa dan Nabi Harun, itu Bapak Ibu bisa ketemu, bisa nanti buka Quran surat Toha ayat 42. Ini menarik. Saya membaca Quran surat Toha ayat 42 itu agak tertegun. Apa kata Allah pada Musa dan Harun? Hai Musa dan Harun,
idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, nasihati dia, sesungguhnya dia tagha. Jadi Bapak Ibu, yang membuat Allah marah itu bukan kekuasaan Fir'aun. Allah tidak marah pada orang yang berkuasa. Allah senang orang berkuasa. Yang membuat Allah marah itu taghanya dia. Tagha itu artinya melampaui batas dan tidak terkendali. Jadi kekuasaan itu Allah tidak masalah. Bahkan Islam menyuruh kita untuk meraih kekuasaan. Karena kalau kita tidak berkuasa, kita hancur. Yang bermasalah itu adalah kekuasaan yang melampaui batas dan tidak terkendali. Itu yang Allah marah Fir'aun itu bukan kekuasaannya. Allah tidak masalah Fir'aun jadi raja. Tetapi ketika Fir'aun tagha, kekuasaannya sudah tidak terkendali, melampaui batas, itu yang dimarahi oleh Allah. Dalam kehidupan politik modern, sehingga dibatasi kalau kita 5 tahun, 2 periode 10 tahun, walaupun ada yang minta lanjut, ya kan? Itu tidak terkendali, ya. Itu Fir'aun. Kalau orang minta tidak terkendali Fir'aun, ya. Melampaui batas. Untuk membatasi itu, maka dalam politik modern dibuatlah legislatif, eksekutif, yudikatif. Jadi batas kekuasaan itu ada. Batasnya adalah hukum, konstitusi. Sekarang konstitusi yang dihancurkan sehingga tidak ada batas lagi kekuasaan itu. Karena batas kekuasaan itu konstitusi. Nah, sekarang konstitusinya yang dihancurkan. Sehingga tidak ada lagi. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, saya ini permintaan dari amanah dari pengurus, kita tetap lanjut ini. Tetapi kita tidak mungkin lepas dari situasi sekarang. Jadi saya ingin menghubungkan bagaimana situasi sekarang dengan Bani Israel. Sekarang kita menghadapi Pilpres. Malam ini debat. Saya habis ini langsung ini, ya. Pertama, yang Bapak Ibu harus ketahui, memilih pemimpin itu dalam Islam hukumnya wajib. Sebahagian ulama wajib. Sebahagian ulama lagi mengatakan hukumnya sunnah muakkad. Dia sunnah tapi muakkad. Kok dapet kerajuan? Ini karena ulama melihat kepada hadis Nabi. Kata Nabi, kalau Anda berjalan bertiga, cari satu pemimpin. Jadi begitu pentingnya pemimpin itu. Sedangkan begitu pentingnya pemimpin itu sampai kalau kita berjalan 3 orang, cari satu. Apalagi ini kita bernegara, kita jalan tidak 3 orang. Ini kita jalan 300 juta orang. Sehingga kita harus cari pemimpin. Ini sunnah muakkad. Tetapi pemimpin yang bagaimana yang mau kita cari kan ini dia. Ya. Nah, ini kaji kita sekarang. Kita ingin belajar kepada Bani Israel ini. Karena kisah dalam Quran itu banyak. Dan yang paling banyak itu kisah dalam Quran itu kisah tentang Bani Israel. Kenapa? Karena Bani Israel ini kisahnya banyak yang bisa kita ambil pelajaran. Yang buruk-buruk kita hindari. Ini malam ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, ingin kita lihat bagaimana kisah Bani Israel mencari pemimpinnya. Ini ya. Jadi bagaimana kisah Bani Israel mencari pemimpinnya. Kita sudah katakan tadi, pemimpin pertama Bani Israel itu siapa? Musa.
Coba Bapak Ibu bayangkan, 600.000 orang yang dibawanya semalam lari dari Fir'aun. 600.000 orang, itu banyak dah itu. Itu sama dengan jumlah masyarakat kota Solo. Di kota Solo itu 600 juta orang, 600.000 orang, setengah juta. Semuanya mempercayakan nasib hidupnya kepada Nabi Musa. Berarti Nabi Musa itu orang yang dipercaya. Maka Nabi Musa itu punya karakter pemimpin. Lalu Nabi Musa bawa mereka keluar dari Mesir. Coba kita lihat. Kalau pemimpinnya hebat, orang bisa keluar dari keterjajahan. Ya kan? Itu kuncinya. Nabi Musa itu pemimpin hebat. Kuncinya kalau pemimpinnya hebat, orang bisa keluar dari keterjajahan. Kalau kita awalnya tidak terjajah, setelah mengangkat pemimpin jadi terjajah, itu pemimpinnya tidak hebat. Itu. Nah, tetapi Bapak Ibu, coba kita lihat ini dalam, nanti kita lihatkan ayatnya. Setelah Nabi Musa wafat, hilanglah pemimpin Bani Israel. Allah kirimkan Nabi. Setelah Nabi Musa ada Nabi Harun. Tapi Nabi Harun itu tidak punya karakter seorang pemimpin. Dia cuma Nabi, tapi karakter pemimpinnya tidak ada. Apa contohnya? Contohnya ketika Nabi Musa pergi 40 malam, pergi mengambil kitab Taurat, dititipkanlah Bani Israel yang 600.000 ini kepada Harun. Hai Harun saudaraku, titip ini umat. Tidak sampai 40 hari Nabi Musa balik, tahu-tahu Bani Israel ini sudah menyembah anak sapi. Kecewa Musa. Dalam banyak literatur Musa itu marah kepada Nabi Harun. Dalam tafsir, dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Ibnu Katsir, Nabi Musa itu menarik jenggotnya Nabi Harun. Kok kamu ini begini? Ya, saya tidak bisa mengontrol mereka. Itu pemimpin itu. Pemimpin kalau tidak baik, tidak bisa mengontrol umatnya. Itu Nabi Musa. Jadi Nabi Harun tidak. Ada Nabi sepertinggal Nabi Musa, namanya Nabi Yusya bin Nun. Diberikan kepada Bani Israel. Tidak punya karakter pemimpin. Tidak seperti Nabi Musa. Kemudian ada Nabi Samuel. Nabi Samuel. Orang Bani Israel menyebutnya dengan Samuel. Tapi itu Nabi Samuel juga tidak bisa. Akhirnya Bani Israel ini terjajah kembali. Nah, jadi kalau tidak ada pemimpin, kita terjajah. Kalau salah memilih pemimpin, kita terjajah. Bani Israel ini dijajah oleh Fir'aun. Ya. Fir'aun ini hebatnya, ini mumpung saya ingat, walaupun dia zalim, tapi istrinya baik, istrinya saleh, istrinya namanya Asia. Itulah beda Fir'aun dengan Fir'aun sekarang ini. Kalau Fir'aun sekarang ini suaminya zalim, istrinya apalagi, ya. Fir'aun sekarang ini. Ini yang digelari dengan ibu suri, kata orang kan, yang punya skenario besar terhadap pencalonan wapres paling muda ini. Itu katanya ibu suri, ya. Itu bedanya. Kalau Fir'aun, dia kejam tapi istrinya baik. Oke. Ini mumpung ingat saya. Ya. Ini Bani Israel kehilangan sosok pemimpin. Dia dijajah oleh Fir'aun. Ada Nabi Musa, dibawa oleh Musa keluar dari keterjajahan. Nabi Musa wafat, tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi pemimpin. Banyak nabi tapi tidak punya karakter pemimpin. Akhirnya dia dijajah lagi. Dijajah oleh, dalam Quran diabadikan oleh seorang namanya Jalut. Jalut ini pemimpin suku Amalik.
Suku Amalik itu suku yang besar-besar badannya. Ada sebuah kisah, tapi saya ragukan kisah itu. Saya ragukan, tapi sekedar informasi saja. Suku Amalik itu dia bisa genggam badan orang pakai tangannya. Tapi itu saya ragukan itu. Itu tidak benar. Tapi ada sejarawan yang berkata begitu. Ya. Yang penting dia gak besar. Jalut menjajah Bani Israel. Terjajah lagi Bani Israel. Dari Firaun diselamatkan oleh Nabi Musa. Kehilangan sosok pemimpin, Nabi Musa wafat. Terjajah lagi. Karena lama terjajah, dikirim Nabi oleh Allah, tapi Nabi tidak punya karakter pemimpin. Akhirnya mereka berdoa kepada Allah. Minta cari pemimpin. Nah, itulah doanya kalau Bapak Ibu tahu, permintaannya kalau ingin tahu, diabadikan oleh Quran dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 246. Saya buka di sini. Suratul Baqarah 246 247. Ada, ini bukan dongeng, ada. Coba kita dengar ya, ini pelajaran untuk kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa. Allah berkata kepada kita yang baca Quran ini, umat Islam, hai umat Islam, tidakkah kamu tahu? Kalau kamu tidak tahu, akan saya beritahu. Ini ada sekelompok Bani Israel sepeninggal Nabi Musa, min ba'di Musa. Jadi sepeninggal Musa, Bani Israel ini jatuh kepada keterjajahan. Beberapa Bani Israel, beberapa itu artinya Bani Israel ini punya suku-suku. Ada 12 suku. Nah, suku menurut ulama dalam menafsirkan ayat ini, suku yang paling kalau di kita itu yang paling ternamanya lah itu Yahudi. Yahudi, ya. Ada juga nanti suku Lawaih, ada macam-macam 12 orang. Nah, suku-suku ternama ini, suku Yahudi ini datang kepada sepeninggal Nabi Musa, mereka terjajah, mereka datang linabiyil lahum, kepada nabi mereka. Siapa nabi mereka saat itu? Nabi Samuel. Nabi Samuel. Apa katanya? Idh qalu linabiyil lahum ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Hai Nabi Samuel, tolong mintakan kepada Allah. Minta Allah carikan untuk kami seorang pemimpin lagi. Karena kami terjajah. Jadi orang Yahudi ini minta cari pemimpin. Kepada siapa dia minta? Kepada Allah melalui Nabi Samuel. Kami mau perang melawan penjajah namanya Jalut, tapi kami tidak ada pemimpin. Tolong dong, doa kepada Allah, carikan kami pemimpin. Apa kata Nabi Samuel? Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Ragu Nabi Samuel. Nanti dicarikan, nanti kalian tidak mau perang. Kenapa? Karena Bani Israel ini punya sejarah. Dulu ketika Nabi Musa hidup, Nabi Musa bawa dia ke Palestina. Ayo kita masuk Palestina, di dalamnya ada penjajah, tapi kita perang dulu. Allah janjikan kemenangan. Apa kata orang Yahudi? Kami takut. Hai Musa, kamu aja pergi dengan Tuhan. Kami duduk di sini aja. Nanti kalau kamu sudah menang perang dengan Tuhanmu, baru panggil kami. Nanu hauna laqaidun. Kami di sini aja, kami duduk. Kamu aja yang pergi. Jadi Bani Israel itu memang orang Yahudi itu penakut, takut mati. Makanya perang di Gaza sekarang ini tidak menang-menang.